Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BSN, Badan Standarisasi Nasional, Pak Kuku, beserta dengan seluruh jajaran, Pak Deputi dan Bapak Ibu sekalian dari BSN. Yang saya hormati Wakil Dirjen PKTN, Bapak Pongga Simatupang, beserta dengan seluruh jajaran. Saya hormati teman-teman dari PT Pos, wakil dirut PT Pos, dan juga seluruh jajaran dari PT Pos, teman-teman eselon 1 dari Kementerian Perdagangan, ada Bu Dirjen, Bu Staf Ahli, dan juga Pak Kasat, Pak Teri, dan juga teman-teman yang lain hadir, dan tentunya teman-teman dari Pemprov, Pemkab, Pemkot yang mewakili. Tadi juga disebut ada banyak narasumber dan ada perwakilan dari IM Member State, akademisi, dan tentunya peserta dari seminar yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih ini atas terselenggaranya acara ini, Pak Kepala BSN, Pak Kuku, dan jajaran Pak Moka. Yang tentunya kita sudah sama-sama lihat tadi cuplikan video dan juga tentunya keberlangsungan dari sejarah juga dari meteorologi yang selama ini kita selalu kerjakan di Kementerian Perdagangan. Ini juga tentunya jeripaya tidak hanya dari teman-teman Kemendak tapi juga dari BSN dan tentunya Direktur Meteorologi Bu Sri. Ya, makasih Bu Sri ya sudah secara intensif juga melakukan pembinaan dan juga pengawasan dan juga tentunya operasional di Kementerian Perdagangan terkait dengan meteorologi. Saya mungkin mencoba untuk singkat-singkat saja ya karena saya lihat tadi sudah banyak narasumber setelah ini yang akan memberikan pemaparan ya. Saya mungkin masuk kepada pemahaman umum dulu terkait dengan apa yang berkaitan dengan teknologi dan juga tentunya fokusnya kepada pangan. Bapak Ibu sekalian saya hormati Pak Kepala. Ini saya cerita sedikit dulu. Ya. Jadi saya pikir penting untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian mengetahui dan juga bisa melihat dari sisi yang lebih spesifik terkait dengan performance atau kinerja perdagangan Republik Indonesia. Tadi sebelum dari sini saya dari Kadin. Kamar Dagang Industri di Menara Kadin bersama dengan Wakil Menteri dari Polandia. Tadi kami ada acara dengan Polandia dan Indonesia yang diselenggarakan oleh Kadin. Ada dubesnya juga datang. Dan semua, Bapak Ibu sekalian, sangat antusias, sangat bersemangat melihat pencapaian dari Indonesia. Dan mereka tepuk tangan, mereka melakukan apresiasi yang luar biasa terhadap apa yang kami sampaikan dalam acara tersebut. Kenapa? Karena banyak pencapaian yang signifikan. Saya mulai dulu dari tahun 2022. Desember 2022 Bapak Ibu sekalian. Ini mumpung ada teman-teman media yang bisa mengutip apa yang saya bilang. Jadi Pak Kepala, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Desember 2022 ya, neraca perdagangan atau bahasa Inggrisnya trade balance itu mencapai angka surplus. Surplus itu artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Dan yang lebih dahsyatnya lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa lihat. Ini nggak ada di slide, saya hafal karena saya tahu persis datanya. Angkanya itu tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri. 54,46 miliar US dollar. Tidak pernah ada itu. Dan 36 bulan berturut-turut, Pak Kepala, kita surplus Pak. 36 bulan berturut-turut kita surplus. Ini ada Pak Hasan di sini yang ahli data. Betul ya Pak Hasan ya? 36 bulan berturut-turut kita surplus. Teman-teman media coba kutip itu. Surplus yang artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita. Jadi kalau ada yang bilang kita lebih besar impornya, itu tak benar Bapak Ibu sekalian. Ekspor kita lebih besar. 54,46 miliar dolar. Trade balance kita surplus. 36 bulan berturut-turut. Saya jadi wamen 42 bulan. Ini 36 bulan berturut-turut surplus. Bukan karena saya wamen, tapi maksud saya ingin saya katakan bahwa ini alhamdulillah puji Tuhan ini adalah kerja keras kita bersama. Tepuk tangan dulu tuh. Jadi ini kita bicara data tidak perasaan, kita bicara fakta bukan emosi. Kita bicara sesuatu yang bisa sampaikan kepada publik bahwa 54,46 miliar dolar. Dan bisa dilihat di sini tahun 2023 lagi-lagi surplus kembali. Ini per bulan April. Ini data pasti dari Pak Hasan ya, betul ya Pak Hasan ya? Dan juga data dari BPS Badan Pusat Statistik mengatakan per hari ini
surplus di 16,05 miliar US dollar, tidak defisit. Artinya kondisi perdagangan kita dalam performance yang kondusif, yang baik, dan juga bisa menunjukkan pesan kepada dunia bahwa kinerja perdagangan kita itu luar biasa. Saya mendampingi Pak Jokowi, Pak Presiden, pada saat kita APEC meeting tahun lalu di Bangkok, Thailand. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala, itu seluruh negara APEC two thumbs up buat kita. Kenapa? Karena kita mampu memaintain trade performance kita di tengah pandemi COVID-19 dengan angka yang sedikit signifikan. Dan tahun ini kita sharing ASEAN. Berapa bulan yang lalu kita bersama teman-teman dari PPI di sini juga meng-host ASEAN Ministerial Meeting yang pada intinya Pak Kepala juga memastikan bahwa chairmanship Indonesia di ASEAN itu memainkan peran yang sangat strategis. Populasi ASEAN itu hampir 700 juta, lebih tinggi dari European Union yang 450 juta. Dan ekonomi growth kita itu stabil di angka 5,5%. Inflasi kita itu kurang lebih di bawah 6%. Artinya apa? Inflation rate kita bagus, ekonomi growth kita signifikan, trade balance kita surplus, dan kita di dunia internasional, Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala, kita satu-satunya negara yang adalah bagian dari ASEAN, bagian dari APEC, dan bagian dari G20. Jadi ini signifikan, potensial. Nah, kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan dalam keadaan ekonomi global dan perdagangan ini, tentunya disupport dengan instrumen-instrumen yang ada di perdagangan, yang ada di lintas KL, termasuk di BSN, dalam rangka apa? Untuk memvalidasi apa yang kita lakukan. Tadi saya bicara apa yang bisa diukur, termasuk juga tadi saya bisik-bisik ke Pak Kepala dan ke Pak Moga, gimana kalau kita punya gudang pangan, gimana kalau kita punya stok beras, kita punya stok pangan-pangan yang lain, apakah itu bisa divalidasi? Jawabannya bisa. Nah ini, kebetulan saya kemarin baru dari Subang, Pak. Saya dengan teman-teman dari Subang, kita lihat gudang SRG, sistem resi gudang. Di situ 1000 ton padi, 800 ton beras per bulan. Dan itu ekspor. Nggak cuma soal beras, nggak cuma soal padi, tapi juga soal kopi, ikan, dan lain sebagainya. Nah ini, di sini kita bisa masuk dan kita bisa memastikan ukuran, validasi, verifikasi, sampai kepada implementasi untuk memastikan angka-angka ini cocok dan sesuai. Begitu ya Pak Kepala ya, Pak Dirjen. Jadi inti-intinya saja saya ingin sampaikan di sini bahwa kita bisa surplus, kita bisa mengelola apa yang kita bisa kelola itu karena ada standar dan juga ada tolak ukur yang sesuai. Nah kesesuaian inilah yang mesti dipertajam dan mesti juga disupport oleh kita semua, termasuk dari metodologi dan juga dari BSD. Nah, saya pikir panjang kalau saya sampaikan semua ini Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala. Cuma pada intinya saya dalam kesempatan ini sahabat meteorologi, tadi saya juga baru tahu ternyata alat timbang itu pertama kali dimulai di kantor pos ya Pak Moga ya. Makanya tadi itu souvenir-souvenir itu Bu, terima kasih Bu, mudah-mudahan apa yang tadi yang diberikan juga bisa memastikan, mengingatkan kita kembali kepada sejarah ukur dan sejarah tolak ukur dan juga sejarah bagaimana PT Pos bisa memastikan sejak zaman kita belum merdeka untuk menjadi salah satu verifikator. Ya, begitu ya. Nah, sehingga sekali lagi perkembangan dan juga adaptasi dan juga inovasi yang kita lalui sekarang dengan seiringnya perkembangan zaman termasuk digitalisasi. Yang dimana Pak Kepala, digitalisasi itu juga bagian dari Economic Deliverables Priority di ASEAN. Berapa kali kita dalam komunitas bersama di dalam meeting-meeting dan juga dalam berapa kali kesempatan kita memastikan penekanan ekosistem digital yang saya pikir ini juga bisa diambil dan juga bisa diadaptasi dari bagaimana metodologi dan juga BSN berkiprah. Saya pikir itu kali ya singkat-singkatnya yang ingin saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Saya yakin banyak yang akan juga memberikan pemaparan dan juga presentasi dan juga tentunya rencana-rencana ke depan dan juga aksi pengembangan dari metodologi ini di dalam rangka untuk memastikan ya, sekali lagi verifikasi dan ukur dan juga mungkin sesuatu yang bisa kita karyakan dalam sebuah kebijakan-kebijakan di perdagangan. Terakhir Pak Kuku, Pak Kepala, tadi saya sempat info ada fasilitas di tempat ya untuk
BSN di Serpong, betul ya? Tadi saya tanya ke Pak PLT Dirjen, sudah pernah ke sana belum? Belum ya? Nah, kita sama-sama nanti Pak, kita lihat sekaligus memastikan apa yang dikerjakan dengan BSN itu yang selama ini mensupport itu betul-betul bisa kita lihat secara langsung. Dan juga tentunya Bu Direktur Teknologi, nanti sama-sama kita memastikan juga apa yang kita lakukan dengan BSN dan kita kerjasamakan bisa menjadi kolaborasi yang lebih baik. Saya pikir itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Indonesia negara besar, Indonesia potensinya banyak, ekonomi growth yang baik, surplus perdagangan yang baik, dan juga inflasi rate yang juga stabil, dan juga apa yang kita miliki dalam forum internasional, dan semuanya saya pikir harus dipadukan dengan instrumen kebijakan domestik dan juga tentunya dengan data-data dan juga verifikasi akurat, dan itu tidak lepas dari peran teknologi dan juga BSN yang selama ini berkolaborasi. Dan mudah-mudahan ini terus bisa dikembangkan dan terus bisa dikolaborasikan. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak PLT Dirjen, Pak Moga, dan juga kepada Pak Kepala dan seluruh insan dan seluruh teman-teman dari Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan insight dan juga memberikan banyak sharing session untuk kita semua, khususnya kepada teman-teman di daerah, supaya kita kolaborasi dan sinergi tetap jalan di lapangan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jody Sandiaga untuk